Saudara harmoni dengan alam, hari ini kami bersama senator muda, anggota DPD RI, Saudara Angelo Wakekako, mengunjungi basis peternakan ayam kampung Petelur milik teman Marianus Nikan Rodriguez. Pertemuan kami hari ini memberi kesan yang berbeda, yakni perjumpaan yang penuh keakraban dan kehangatan sambil kami berbicara tentang banyak hal. Esensi kunjungan ini, Angelo sekaligus ingin memastikan unit kegiatan masyarakat dengan realisasi perkembangan Inpres nomor 1 tahun 2021 tentang peningkatan ekonomi di kawasan perbatasan, di mana TTU, Belu, dan Melaka termasuk dalam kawasan perbatasan yang dimaksud. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti rangkaian kunjungan hari ini. Terus ini kan Bang David lah Herman, Alumni Menteng. Kami sudah oke akhir bulan ini ya Bang, atau awal Maret orangnya dia datang. Untuk kita coba dulu bagaimana budidaya maggot. Budidaya maggot. Kalau betul lah Bang, nanti ada mesin iya, tapi kalau mesin ada kita betul bahan baku. Siang, Pak Max. Angelo Wakekako, senator termuda Indonesia yang menjadi kebanggaan, dan hari ini kami bertemu langsung. Ini sebuah kebanggaan. Sekali lagi kebanggaan. Kita boleh diskusi yang ringan-ringan ya. Siap. Pak Angelo, hari ini kami bertemu ini. Kira-kira kesan pertemuan kita ini apa kira-kira yang bisa disampaikan kayak ini tadi keliling ada area peternakan yang kita ternak ayam nih di sini nih. Apa kesan Pak Angelo menyangkut kunjungan yang hari ini dilakukan? Baik Pak Max, jadi memang selamat siang ya, selamat siang. Kehadiran saya di sini rangkaian panjang dari 2 hari lalu, mulai dari Atambua, Malaka dan juga Keva, dalam kerangka pengawasan terhadap Inpres nomor 1 tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden Jokowi tentang pengembangan ekonomi kawasan perbatasan, dan di mana kawasan perbatasan timur yang dengan Timor Leste ini termasuk di dalam Inpres tersebut. Saya tentu mau melihat sejauh mana pelaksanaan Inpres ini di daerah perbatasan. Sudahkah Inpres mampu memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat perbatasan? Walaupun singkat 2 hari dengan stakeholders dan diskusi, saya melihat masih jauh dari harapan Pak Jokowi tentunya yang mengeluarkan Inpres ini, di mana aktivitas ekonomi masyarakat ada dan terjadi hari ini. Misalnya kita di kandang ayam di sini kita melihat aktivitas ekonomi ini ada, dan geliat penduduk lokal dalam menggerakkan ekonomi lokalnya itu ada. Cuman respons dan jembatan untuk menghubungkan antara masyarakat lokal dengan pasar, dengan sumber daya yang lain, modal dan lain-lain, saya melihat masih perlu ditinjau, dan mungkin akan saya dorong untuk diperhatikan dalam kerangka optimalisasi dari Inpres yang sudah dikeluarkan setahun yang lalu. 3 wilayah ini TTU, Belu dan Melaka menjadi batas. Ya, karena kawasan perbatasan. Kawasan perbatasan. Dan itu sifat darat kan teritorialnya. Darat. Di Inpres itu hanya fokus di pengembangan ekonomi yang perbatasan darat. Makanya cuman SKOU di Papua, Entikong di Kalimantan Barat, sama di Timor, di 3 kabupaten ini. Sebetulnya nafas dari Inpres itu kira-kira apa sesungguhnya? Sebenarnya realita kemiskinan masyarakat perbatasan itu kan nyata. Itu nyata, itu ada gitu. Dan saya coba menangkap pesan Pak Jokowi adalah ingin menunjukkan kepada pihak luar, dalam hal ini negara tetangga, bahwa masyarakat perbatasan kami jauh lebih makmur hidupnya, berkecukupan dan sejahtera. Nah, dan melalui Inpres, ukuran kesejahteraan itu apa? Ya faktornya ekonomi. Gitu. Maka ini sebetulnya yang digenjot adalah bidang ekonomi. Peningkatan ekonomi. Karena kalau kita lihat sepanjang jalan ini kan kita lihat banyak lahan tidur Bang sebenarnya. Iya kan? Ada modal dalam hal ini tanah yang begitu banyak tapi tertidur. Apakah di situ tidak bisa ditanam jagung, ditanam apalah, hortikultura ataupun apa? Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Karena logika kemakmuran itu di produktivitas. Logika dari kemakmuran produktivitas. Produktivitas hanya bisa terjadi dengan teknologi. Teknologi hanya bisa terjadi dengan sekolah, pendidikan, SDM. Jadi bagaimana mau sejahtera kalau produktivitas kita hanya itu-itu aja, segitu-segitu aja.
banyak lahan yang tidur, banyak lahan yang dibiarkan kosong. Jadi sehingga butuh kerjasama banyak pihak lah Pentahelix untuk ini. Berarti ya leading sektornya itu kira-kira yang diharapkan itu siapa yang punya peran di situ? Semua. Semua. Konsepnya harus Pentahelix ya. Konsep pembangunan masa depan itu harus konsepnya Pentahelix, tidak hanya government, tidak hanya pemerintah, tidak hanya baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, swasta, komunitas, semua orang harus menjadi leading sektor dan berkolaborasi lah, kolaborasi semua pihak untuk itu. Berarti hari ini misalnya Pak Angelo kan mengunjungi basis produksi yang sebetulnya itu tumbuh dari geliat masyarakatnya. Ya. Nah, ini kira-kira siapa yang misalnya punya peran untuk nanti menyambungkan basis produksi masyarakat ini dengan katakanlah ruang pasar. Sederhana sebenarnya, Bang Max ya. Ketika geliat di hulu ini ada, itu hulu ini kan harus terdistribusi sampai ke hilir nih. Hilir, ya. Siapa hilirnya? End buyer, konsumen kita yang paling akhir tuh ya tentu masyarakat sendiri sebenarnya ya. Kita omong konteks lokal dulu Bang ya, gitu. Tapi menuju ke sana tuh ada peran penengah, ada distributor, ada agen ataupun apa yang bisa menghubungkan dari hulu dari kandang ayam ini menuju ke rumah seorang yang butuh telur misalnya. Itu kan butuh apa namanya? butuh pihak lain, swasta lain juga misalnya, pengusaha di situ misalnya. Tapi selebih dari itu, ada satu hal yang sebenarnya dalam konteks di NTT menurut saya adalah intervensi pemerintah daerah harus lebih kencang. Dalam kerangka apa? Memproteksi ekonomi lokal. Karena kita ini gempuran arus distribusi barang. Impor antar daerah kita tuh tinggi. Oh iya. Kalau telur kita impor dari Jawa misalnya, dan di sini ada telur yang bisa dihasilkan, kenapa tidak kita memproteksi dengan sebuah kebijakan agar apa? Barang yang ada di sini berputar, dan disitulah peredaran uang itu terjadi, kesejahteraan itu terjadi. Ada kantong uang di sakunya masyarakat. Yang berputar di kita aja sendiri. Gitu, di kita. Ya. Pak Angelo, ini kan realitasnya adalah seluruh distribusi katakanlah untuk barang-barang yang sifatnya produksi ini kan biasanya dari industri padat modal. Ya. Industri padat modal. Masyarakat itu sulit menjangkau dari sisi aksesnya. Ini kira-kira cara untuk mendekatkan ini apa? Dunia masa depan tuh industri padat modal udah tidak. Dunia masa depan tuh industri padat karya. Banyak tangan-tangan terampil yang terlibat, itu yang mesti. Kenapa? Karena pemerintah memfasilitasi dengan akses permodalan yang menurut saya sudah cukup sebenarnya. Dengan KUR dan lain-lain. Jadi modal itu tidak harus kita kembalikan menjadi sebuah basis industri rumah tangga, industri kecil yang berbasis terhadap padat karya. Melibatkan kerja banyak orang. Contoh begini Bang. Untuk mendapatkan 1 juta butir telur di Keva Manado misalnya, karena kita lagi di Keva misalnya, contoh ya, dalam setahun untuk mendapat 1 juta butir telur, kalau hanya satu orang yang menginisiasi dan melakukan, pasti butuh modalnya besar. Tapi kalau 1 juta butir telur itu terdistribusi ke dalam 1000 masyarakat Keva Manado, berarti satu masyarakat cuma butuh 1000 setahun. Simpel banget kan? Satu masyarakat hanya butuh 1000 butir setahun. Tadi saya cek di sini aja yang sederhana begini masih kecil, kita lihat satu hari 100 butir ada telur yang dihasilkan gitu. Jadi kan 1000 itu cuma 10 hari. Iya. Berapa masyarakat miskin di Keva Manado? Kalau lebih dari 3000, paling kurang 1000 udah kita intervensi dengan ini. Telur saja misalnya. Itu berarti kita butuh semacam sumber daya dalam kaitan dengan penguatan kapasitas masyarakat agar tujuannya itu terreplikasi dan terduplikasi ke masyarakat begitu. Persis. Ya. Kalau masyarakat saya lihat itu prinsipnya satu Bang. Kalau ada aktivitas produksi dia yang bisa menghasilkan uang, dia geluti. Dia tingkatkan. Selama ini masyarakat itu dia berproduksi tapi kepastian pasarnya tidak ada. Sehingga apa? Pemerintah harus intervensi di situ. Data ada. Berapa sih banyak telur yang masuk di NTT misalnya, di semua kabupaten misalnya. Dari itu yang bisa dihasilkan oleh lokal kita berapa? Kurang, oke kita masih impor. Sembari menaikkan produksi, melibatkan makin banyak desa, makin banyak masyarakat untuk bekerja. Misalnya hari ini kan basis produksinya ini kan bersifat lokal. Ini sebetulnya yang terjadi itu kan tata niaganya yang menjadi macet di situ. Nah, kira-kira Pak Angelo punya kiat kira-kira untuk misalnya Pemda dalam kaitan dengan tadi soal impres, impres lalu kemudian itu basis penghidupan masyarakat dari sisi yang produk lokal ini untuk mau didorong itu kira-kira seperti apa kiatnya? Karena ini basisnya impres berarti mainnya nasional. Sebenarnya barang di daerah perbatasan tuh udah bisa menjangkau nasional dan bisa menjangkau pasar ekspor. Mestinya. Dan itu kerinduan gitu.
Kenapa? Yang urus ini adalah kementerian. Dalam hal ini di bawah Badan Nasional Pengelola Perbatasan ya, BNPP. Bayangkan ada produk, kita ambil contoh aja lah, ada produk keripik atau kacang tanah yang dikemas bagus oleh orang perbatasan, tapi tidak hanya terjual di Timur Timur, pasar Timur Timur kecil. Kecil ya. Tapi karena yang mendampingi dia adalah BNPP, BNPP bisa ke Kementerian Perdagangan, bisa menjual ke negara manapun atau ke seluruh Indonesia misalnya. Itu. Ada produk yang dihasilkan. Intinya itu ada produk. Produk, ya, gitu. ya, ya. Harus ada produk yang dihasilkan oleh masyarakat. Masyarakat, ya, ya. Itu. Nah,